sana kita dapat berkumpul dengan suasana yang berbeda. Biasanya Frida kalau nggak senam, jalan sehat atau Jumat bersih, kali ini ada nuansa yang berbeda. Menyikapi perkembangan situasi di luar sana, mungkin adik-adik juga mendengar banyak kasusnya perundungan, bully, kejahatan jalanan. Nah, ini silakan disikapi secara bijaksana ya. Kalau memang itu bisa merugikan diri sendiri, merugikan teman-teman, jangan dilakukan ya. Kalau memang adik-adik dalam kelas, nanti ada videonya, nanti silakan nanti dilihat, ada pembulian terhadap temannya atau perundungan yang kira-kira itu menyebabkan fisik maupun psikologis, jangan dilakukan. Itu teman kalian juga ya. Barangkali yang kalian bully itu besok malah lebih sukses dari kalian, kan malu. Kalau mereka itu ternyata teman kalian sukses, besok kalian nggak ada permasalahan apa-apa, besok kan bisa minta tolong, ya kan? Sesama teman segitu, ya. Kadang punya kita temen, wah kita bully, kita sering aja, ternyata besok malah sukses melebihi kita. Hal-hal semacam ini jangan dilakukan, apalagi yang itu sampai cacat fisik, sampai kalau saya melihat di video-video yang beredar itu kan sampai segitunya ya. Itu tolong. Kemudian masalah kenakalan remaja ya, kenakalan jalanan ini, silakan dibatasi untuk keluar malam yang kira-kira itu merugikan kita ya. Keluar malam kalau nggak perlu ya jangan keluar malam. Nanti kalau adik-adik bilang ini, wah Pak Babi saya orang gaul, masuk keluar malam nggak boleh. Boleh, tapi ada batasannya, ada waktunya. Contohnya malam minggu, mau nongkrong teman-teman boleh, tapi jangan tempat-tempat yang kira-kira itu berpotensi untuk menjadi konflik dengan pihak lain. Contohnya, kalian berkelompok nongkrong di pinggir jalan, malam minggu sampai jam 10, ada gerombolan lewat, ya, cuma melihat aja, karena kalian sudah berkelompok, itu rasa keberanian kalian akan lebih meningkat daripada kalian sendiri ya. Jadi lebih baik nongkrong boleh tapi di dalam, maksudnya di lingkungan kampung, di dalam kampung, bukan di pinggir jalan besar yang kira-kira itu tadi saya sampaikan berpotensi konflik dengan pihak lain. Di situ bisa menjalankan kegiatan misalnya gitaran, bakar jagung, ya kan, bukan hal-hal yang negatif loh kumpulnya. Silakan, batasan waktunya karena adik-adik masih SMP ya jam 10 pulang ya, karena adik-adik kan di jalan itu terjadi sesuatu belum bisa berpikir secara santai ya, masih mungkin kemerungsung, bingung kalau terjadi, apalagi kalau kecelakaan di jalan malam ya. Itu ya saya sampaikan, jadi masalah kenakalan remaja tolong disikapi secara bijak, karena untung ruginya juga kalian yang akan berdampak. Apalagi kasus kejahatan jalanan atau pelitih itu yang sampai kemarin ada yang meninggal itu ya, itu tolong benar-benar disikapi secara bijaksana, berpikir sebelum bertindak. Kemudian sportivitas dalam melaksanakan kegiatan, terutama akhir-akhir ini kita pantau banyak melakukan kegiatan olahraga antar sekolah yang endingnya nanti terjadi keributan ya, karena tidak puas dengan hasil akhirnya ribut, seperti contoh sekolah tetangga kemarin ya kan, futsal. Nah, mungkin di situ ada juga yang tau-tauan nanti toh. Nah, di situ akhirnya ditempuh secara mati-matian agar timnya menang. Tidak puas dengan keputusan wasit, ribut di situ. Kalau memang niatnya olahraga murni, sportivitas, kalah, akui kalah. Jangan dilanjutkan di luar lapangan itu terus terjadi keributan, ngedrop sekolah sana, ngedrop sekolah sini. Toh akhirnya berdampak ya adik-adik juga nanti kena masalah, dibawa ke polsek, apel di polsek seminggu 3 kali. Namamu jelek, orang tuamu ikut keseret-seret, ya kan?
Kan dampaknya akhirnya luas, bukan cuma adik-adik sendiri, ya. Dampaknya luas. Kejadian berulang-ulang. Belum lama juga lah, antara sekolah tetangga kita juga ada seperti itu, yang kasus di Jalan Wonosari itu, ya. Ya, hal semacam ini saya berharap di sekolah ini tidak terjadi. Saya yakin di sekolah ini anaknya baik-baik semua dan berprestasi semua, karena kita lihat dibanding sekolah lain di sini adalah sekolah yang paling berprestasi. Kemudian masalah medsos juga sekarang ini, kalau kita menghindari dari kemajuan teknologi, kita akan tertinggal teknologi. Tapi kalau tidak menyikapi secara bijaksana, teknologi kita juga akan menjerumuskan adik-adik semua, karena kita harus memilih mana yang layak untuk dilihat dan mana yang tidak layak untuk dilihat. Memang di medsos, ada di YouTube, Facebook, IG, WA, itu secara vulgar sekarang dipertontonkan apa yang bisa dilihat. Dari server itu cuma mencari keuntungan pribadi. Yang penting mereka tayang dapat uang dari penayangan tersebut, ya. Tidak ada filternya untuk mengupload satu kejadian. Nah, saya himbau adik-adik ini bisa mempunyai filter, menyaring apa yang bisa dilihat dan apa yang tidak bisa dilihat, yang tidak boleh dilihat, ya. Belum lama juga, ya, saya sampaikan juga di sekolah tetangga kemarin ada sidak mendadak dari kabupaten bekerja sama dari instansi Pol PP, Polres, Kodim, BNN, Dinas Pendidikan. Banyak adik-adik yang menyimpan video porno. Kemudian di HP juga ada yang judi online. Nah, saya harap di sini tidak ada, ya. Siapa tahu nanti ada sidak ke sini ngecek HP kalian semua, mending jangan dilakukan itu, ya. Itu silakan, yang kalau mau ke belakang, mau ke kamar mandi silakan, ya. Jadi contoh-contoh tadi di sekolahan sebelah jangan sampai terjadi di sini, ya. Konten-konten porno, konten-konten yang tidak layak untuk dilihat anak-anak SMP jangan dibuka. Kita harus mempunyai filter, kita harus mempunyai alat penyaring itu dari kita sendiri, ya. Karena apa? HP itu kan selalu menempel ke badan kita, ya. Kalau kita sendiri yang punya keinginan, orang tua pun sekarang ya banyak kalahnya sama anak-anak, nggak pernah buka. Tapi kalau saya pribadi, saya berpesan kepada anak saya begini: selagi HP itu yang belikan orang tua, berarti HP itu milik orang tua. Kapanpun saya ngecek harus diizinkan, saya gitu. Kalau nggak mau ya tarik HP-nya. Itu fungsinya apa? Saya juga untuk kontrol anak saya, karena anak saya juga baru kelas 2 SMA, yang satu baru lulus SMA kemarin, ya. Jadi saya juga kontrol ke anak saya yang nomor 2 juga cewek, kelas 2 SMA. Selagi HP itu masih yang berikan orang tua, berarti HP milik orang tua. Orang tua berhak mengecek HP-nya miliknya sendiri, ya. Kalau nggak mau ya udah tak minta itu. Itu untuk ketegasan, untuk ya kita ngontrol kegiatan anak, ya. Jangan sampai nanti kecolongan, kasus-kasus asusila itu terjadi bahwa masih di bawah umur jauh, ya. Sepakat dengan itu adik-adik? Sepakat enggak? Nah, ini yang ingin saya sampaikan tadi. Makanya tadi di era modern ini, kalau sampai kita menjauhi dari perkembangan teknologi, kita akan tertinggal jauh oleh teknologi. Tapi kalau kita mengikuti terus-terusan tanpa ada filternya, ya kita akan terjerumus juga, karena ada hal yang belum tentu itu untuk dipertontonkannya.